Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Sahabat Peci Media yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Buletin Kafah hadir kembali dengan tema Selamatkan Remaja Indonesia dari Perzinahan. Sahabat Peci yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita makin khawatir dengan generasi muda kita ke depan. Akan jadi apa generasi negeri ini jika generasi muda kita rusak? Beberapa waktu lalu diberitakan ratusan siswi SMP dan SMA di Ponorogo, Jawa Timur meminta dispensasi nikah akibat sudah hamil sebelumnya. Bahkan data di Jawa Timur lebih mencengangkan. Sepanjang 2022 ada permintaan dispensasi nikah dan 80%-nya karena telah hamil. Ini belum di daerah lain yang keadaannya tak jauh beda. Sungguh ini adalah kemaksiatan yang luar biasa. Ketentuan Allah dilanggar. Sebab zina adalah dosa besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu tindakan keji dan jalan yang buruk. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zina adalah dosa besar setelah syirik. Ma min zambin ba'da syirki a'zamu indallah min nutfatin wada'aha rajulun fi rahimin la yahillu lahu. Tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah syirik kecuali dosa seorang laki-laki yang menumpahkan spermanya dalam rahim wanita yang tidak halal bagi dirinya. Hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya. Sahabat Peci yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dari itu Allah Subhanahu wa taala sampai menyiapkan azab yang mengerikan kelak di akhirat bagi para pezina. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian keduanya membawaku. Ternyata ada satu kaum yang tubuh mereka sangat besar, bau tubuhnya sangat busuk, paling jelek dipandang, dan bau mereka seperti bau tempat pembuangan kotoran. Aku bertanya, siapakah mereka? Keduanya menjawab, mereka adalah pezina laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Begitu besar ancaman bagi pezina, tetapi kenapa banyak anak muda termasuk orang tua melakukannya? Parahnya, di sebagian remaja zina dianggap bagian dari pergaulan. Ada yang menganggap bahwa berciuman, berpelukan, meraba pacar, termasuk berzina dengan lawan jenis bukanlah tabu dan terlarang. Malah ada yang jadi pelacur tanpa malu sedikit pun. Sahabat Peci Media yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rusaknya moral generasi muda ini tak lepas dari paparan pornografi melalui internet. Pornografi mudah diakses siapa saja melalui handphone mereka. Selain itu, para pezina tak takut terhadap hukuman atau sanksi. Apalagi di negara ini tidak ada sanksi keras yang mencegah perzinahan. Padahal dalam pandangan Islam, perzinaan adalah perbuatan kriminal yang berpotensi mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala bagi masyarakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika zina dan riba sudah menyebar di suatu negeri, sungguh mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Hadis riwayat Al-Hakim. Sahabat Peci yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut khawatir. Berbagai bencana akhir-akhir ini adalah dampak atas merajalelanya perbuatan zina. Tak hanya itu,
ada peringatan Rasulullah SAW lainnya yang patut kita perhatikan, yaitu dalam hadis riwayat Ibnu Majah, tidaklah tampak perbuatan keji, zina di suatu kaum sehingga dilakukan secara terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka ta'un atau wabah dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya. Tanpa penerapan syariat Islam secara kafah, rakyat makin rusak. Mengapa? Karena sistem sekuler yang berlaku sekarang ini meniscayakan kebebasan, termasuk kebebasan perilaku, bebas gaul. Ini sangat berbeda dengan Islam. Dengan syariat Islam, kehidupan remaja dan masyarakat menjadi berkah dan mulia. Ini bisa terwujud karena Islam mendidik para remaja agar berkepribadian Islam dan berakhlak mulia, yang malu dan takut berzina. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam naungannya pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu seorang pria yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu pria itu berkata, sungguh aku takut kepada Allah. Sahabat peci yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan syariat Islam, negara mewajibkan para pemuda dan masyarakat untuk menjaga adab seperti berpakaian menutup aurat, menjaga pandangan, serta melarang berbagai aktivitas yang mengarah pada perzinaan seperti berkholwat atau berdua-duaan antara pria dan wanita dewasa yang bukan mahram. Para pemuda yang sanggup menikah didorong segera berumah tangga sesuai sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, wahai para pemuda, siapa saja yang sanggup menikah, menikahlah. Hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Siapa saja yang belum mampu, berpuasalah, karena puasa itu perisai. Sahabat peci yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, negara pun memberantas peredaran pornografi dan pornoaksi dan menjatuhkan sanksi tegas bagi pengedarnya. Pelaku perzinaan pun sanksinya sangat keras. Pelaku yang belum menikah dicambuk 100 kali, yang sudah menikah dihukum mati dengan dirajam. Semua itu akan menghadirkan kehidupan masyarakat yang terjaga dan tercegah dari perzinaan. Wahai kaum muslim, khususnya orang tua, para guru dan alim ulama, apakah kita tetap berdiam diri melihat rusaknya generasi muda umat ini? Sadarkah kita bahwa semua terjadi karena sekularisme, liberalisme dijadikan aturan kehidupan, sedangkan Islam hanya dipakai untuk urusan ibadah dan akhlak belaka. Sementara itu, pemuda-pemuda yang taat syariah malah dibuli sebagai sok moralis dan radikal. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan agama ini sebagai ideologi terbaik dengan membawa hukum-hukum terbaik. Sampai kapanpun kita tidak akan mendapatkan solusi terbaik melainkan dengan menerapkan syariat Islam secara kafah dalam kehidupan. Masihkah kita ragu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.